Episode 6. Minggu telah tiba. Besok waktunya Bening dan Nilam berangkat ke Jakarta. Mereka sepakat akan menggunakan jalur kereta api yang akan memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan. Mereka akan berangkat jam 9 pagi agar sampai ke Jakarta tak sampai malam, karena mereka juga akan langsung mencari kontrakan. Segala hal sudah Bening persiapkan. Bajunya sudah di dalam koper berukuran sedang. Semua berkas penting juga dimasukkan. Kini saatnya Bening membuka celengan. Hampir 3 tahun dia menabung, menyisihkan uang saku yang tak seberapa. Beruntung dia termasuk anak yang hemat. Bisa menyisihkan uang setiap hari, walau hanya recehan. Sudah mau dibuka celengannya, nak. Ibu masuk perlahan ke kamar Bening yang tertutup tirai tanpa pintu. Bening tersenyum kecil, lantas mengangguk. "Maafkan ibu dan bapak ya," ujar ibunya lagi. Bening menoleh, menatap ibunya penuh kasih. Kenapa minta maaf, Bu? Semua sudah digariskan." Bening tidak pernah protes pada keadaan. Ibu membalas genggam tangan Bening di tangannya sendiri saat ini. Ia mengusap kepala putrinya lembut. Bening yang sudah tumbuh dewasa dan cantik. Ibunya hanya berharap semoga di kota besar yang penuh bahaya itu, Bening kan selalu dilindungi oleh Yang Maha Agung. Ibu dan bapak merasa gagal, tidak bisa membahagiakan kamu. Lirih ibunya berkata lagi. Bening segera menguatkan genggaman tangannya, lantas menghapus air mata permata hatinya itu. Ibu dan bapak adalah orang tua terbaik bagi Bening. Beninglah yang harusnya membagian bapak dan ibu. Bening hanya ingin senantiasa mendoakan Bening dimanapun Bening berada. Bening juga berjanji akan jaga diri. Ibunya tak sanggup lagi berkata-kata, hanya mengangguk kecil sebagai ungkapan rasa. Bening kembali meraih celengannya. Ia tersenyum lagi, lalu memecahkan benda ibu. "Ibu bantu Bening menghitung ya." Bu Sukma mengangguk. Mereka mulai tenggelam dalam kegiatan itu. Jumlahnya lumayan, bisa untuk Bening simpan sampai bekal selama mencari pekerjaan. Bening meletakkannya di dalam plastik kresek. Ia akan segera menukar dengan seseorang pedagang sayur tak jauh dari rumahnya. "Bening tukarkan dulu ya, Bu. Siang tadi sudah ketemu orangnya, katanya bersedia menukarkan. Mau ibu temani, Ling?" "Boleh, Bu." Keduanya beranjak pergi keluar setelah pamit kepada bapak. Jalan di desa memang cukup sepi di jam malam seperti ini. Padahal waktu belum lagi menunjukkan pukul 8 malam. Meski rumah pedagang sayur itu tak begitu jauh dari kontrakan mereka, tapi Bening lebih nyaman jika ditemani. "Itu orangnya sudah menunggu, Bu." Bening tersenyum. Bening tersenyum semeringah melihat seorang perempuan parubaya yang melambai dengan senyuman yang ramah. "Maaf ya, Bu, lama," Bening berkata dengan sopan setelah dipersilakan masuk. "Tidak apa, Ning. Oh iya, mana yang mau ditukarkan? Lumayan buat kembalian." Bening segera menyerahkan kresek hitam berisi uang recehan. Selama tiga tahun menabung, uang itu memang bisa dikatakan lumayan. Bening menerima lembaran demi lembaran uang sudah ditukarkan. Ia kemudian tersenyum dan segera pamit. Sesampainya di rumah, Bening menarik beberapa lembar. "Ini buat bayar kontrakan bulan ini, Bu." "Tak usah, Ning, simpan saja buat kamu. Nanti di Jakarta biaya hidup yang sangat mahal." Bening menggeleng sambil tersenyum dan tetap menyerahkan uang itu kepada ibunya. "Ambil ya, Bu, nanti di Jakarta ada gantiannya." Ibu menatap Bening dengan pandangan berkaca-kaca. Ia memeluk putrinya yang penurut itu. Bening membalas pelukan ibunya, karena setelah hari ini mereka pasti akan lama bisa bertemu kembali. Tak apa, Bening akan berusaha sekeras mungkin membahagiakan kedua orang tuanya, meski hanya dengan sepetak sawah yang pasti akan diusahakannya kelak.
Episode 7. Suasana stasiun cukup ramai. Aktivitas para karyawan loket juga beberapa pedagang asongan membuat hiruk-pikuk semakin terdengar riuh. Banyak orang akan menggunakan kereta dengan jalur yang sama dengan Bening dan Nilam. Jakarta memang tujuan banyak orang, tempat yang paling sering dituju untuk mengadu nasib. Kalau beruntung, kau akan sukses, tapi kalau kau kurang beruntung, mungkin nasibmu akan sama seperti teman-teman Bening yang lain. Banyak gadis di desa yang merantau ke Jakarta dan pulang dengan uang yang banyak. Desas-desus beredar, ternyata mereka bekerja sebagai perempuan malam di Jakarta. Mereka yang dari desa cukup laku karena itu banyak yang terjerumus dan lupa jalan pulang. Bening sendiri tidak akan mengambil jalan itu. Niatnya ke Jakarta adalah untuk bertaruh nasib, sebisa mungkin untuk menghindari pergaulan yang salah. Ia tidak mau mencari rezeki dengan jalan pintas. Kehormatan baginya adalah harga mati yang wajib dipertahankan dan tak akan bisa ditukar dengan uang. Kini mereka sudah duduk dengan tenang di dalam kereta. Bening duduk dekat jendela, sementara Nilam di sebelahnya. Nilam asik mengabdikan perjalanan mereka dengan ponsel. Sesekali ia berfoto dengan Bening yang tampak cantik dengan wajahnya natural. Ning, cowokku sudah disiapin kontrakan loh buat kita. Bening mengerutkan dahi. Bukannya mereka nanti akan mencari kontrakan sendiri. Nilam juga baru mengatakan. Namun demi menghargai Nilam, akhirnya Bening hanya mengangguk setuju. Bening hanya berharap kontrakan mereka tidak bebas. Ia pernah mendengar kehidupan di Jakarta sangat bebas. Ia berharap kontrakan mereka tidak boleh menerima tamu lelaki, tapi lebih di atas jam 9 malam. Cowok mulam. Bening mengerutkan dahi, menyadari bahwa setahunya Nilam tidak punya pacar selama ini, kecuali seorang pemuda yang sering diceritakannya yang ia kenal melalui media sosial. Ya emang sih, selama ini aku sama dia pacaran online. Tapi dia serius loh, makanya dia senang sekali waktu dengar aku mau cari kerjaan ke Jakarta. Bening mengangguk. Ia tidak bisa menahan Nilam meski ia ragu bahwa lelaki itu orang baik. Karena bertemu secara langsung pun belum dengan Nilam. Apa Nilam semudah itu percaya pada cinta yang terjalin lewat dunia maya? Entahlah. Bening memilih tak banyak komentar. Tak mau nanti Nilam salah paham dan marah kepadanya karena terlalu banyak ikut campur. Ia memutuskan untuk memejamkan matanya sebab perjalanan mereka masih cukup lama. Sore hari setelah Bening tertidur, beberapa kali di dalam kereta. Mereka sampai. Nilam dan Bening tersenyum takjub. Kesibukan Jakarta mulai terasa saat mereka turun dari stasiun perhentian. Nilam berbunga-bunga, Bening lebih bersemangat. Ada telepon Ning. Nilam segera mengangkat ponselnya. Ternyata pria yang katanya pacarnya itu yang menelepon. Nilam tampak berbinar-binar kala melihat seorang pemuda Jakarta yang cukup tampan berjalan ke arah mereka. Nilam kan? Nilam segera mengangguk. Lalu ia menerima pelukan dari lelaki itu. Bening hanya tersenyum dan memperkenalkan diri sekadarnya. Lelaki itu bernama Tony, mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Nilam bahagia sekali. Ia bergelayut manja pada Tony, sementara Bening hanya menyaksikan dengan gelengan kecil. Ia membiarkan, tak ingin merusak kebahagiaan Nilam. Tony membawa mobilnya. Mereka masuk dan memulai perjalanan. Rasanya tak ada yang salah dari pemuda itu, karena dia memperlakukan Bening dengan Nilam dengan baik. Mereka juga sempat ke sebuah rumah makan sebelum sampai di kontrakan. Kontrakan yang telah disiapkan oleh Tony ternyata banyak dihuni mahasiswa-mahasiswi dan juga orang kantoran. Harganya tak begitu mahal, jadi Nilam dan Bening bisa patungan dan ternyata untuk bulan pertama Tony sudah membayarnya. Hari demi hari terlewati. Bening mulai mengenal beberapa penghuni kontrakan yang lain. Dugaannya meleset, kontrakan itu sangat bebas. Bahkan Nilam jarang tidur di kontrakan mereka. Nilam lebih suka tidur di kontrakan kekasihnya, berjengkal beberapa pintu dari kontrakan mereka. Bening hanya bisa diam, tidak berani menegur temannya yang sedang mabuk kepayang. Ia hanya berharap bisa menjaga amanah kedua orang tuanya untuk senantiasa menjaga diri serta kehormatan.
karena Bening pergi untuk kembali lagi ke desa. Ia tak akan selamanya jadi orang Jakarta. Ia harus mempertahankan harga dirinya. Episode 8. Jarum jam bergerak ke angka 1 siang saat Bening mulai sibuk menulis surat lamaran kerja untuk kesekian kalinya. Sudah cukup banyak surat lamaran yang ia tebar di berbagai perusahaan, tapi belum ada juga satupun panggilan kerja untuknya. Sebagian uangnya ia belikan handphone agar bisa memudahkannya mengakses perusahaan mana saja yang sekiranya membuka lowongan. Ternyata mencari pekerjaan di Jakarta tak semudah yang ia bayangkan. Apalagi ia belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Namun Bening tak patah semangat. Setiap hari ia akan pergi dan mengunjungi perusahaan-perusahaan baik besar atau kecil. Bening bahkan tak masalah jika ia diterima bekerja hanya sebagai ofisier gear. Sayang, hampir 1 bulan berlalu, panggilan kerja belum juga masuk ke ponselnya. Mau tebar ke perusahaan mana lagi, Ning? Tanya Nilam yang baru saja selesai mandi. 1 bulan mereka di Jakarta, Nilam sekarang sudah gaul. Bajunya semakin ketat dan pendek. Kadang sering Bening dapati ia pulang dalam keadaan sedikit mabuk. Bening sudah sering menasihati Nilam agar berhati-hati. Tetapi Nilam mengacuhkan. Ia lebih suka kehidupan sekarang. Beberapa kali pula Nilam mengajaknya dugem, tetapi Bening menolak. Entahlah Lam, aku sendiri bingung. Aku pikir mencari pekerjaan di Jakarta mudah, ternyata sulit sekali. Bening menyusun surat lamaran kerjanya dengan rapi lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Kau sini, kemarin teman cowokku naksir kamu, tapi kau nggak mau. Coba kalau kau mau, pasti hidupmu bakalan enak. Semua mereka yang tanggung. Mendengar itu, Bening jadi bergedik ngeri. Ia hanya menggeleng sambil tersenyum simpul. Nilam boleh saja seperti itu, tapi Bening tidak akan mengikuti jejaknya. Bening juga tak ingin pindah dan cari kontrakan baru. Ia tidak nyaman dengan lingkungan yang terlalu bebas. Itu juga tidak enak terus-menerus tinggal di kontrakan yang dibayar oleh pacarnya Nilam. Bening paham di dunia ini yang gratis hanya udara. Ia tidak mau suatu saat kontrakan itu akan menjadi masalah. Maka keesokan harinya ketika mentari belum lagi terlalu tinggi, pukul 7 pagi, Bening sudah menunggu angkutan umum. Ia juga tidak tahu mau kemana. Yang jelas tujuannya adalah menebar 4 surat lamaran kerja ke berbagai tempat. Karena lapar, Bening memutuskan singgah di sebuah warung makan sederhana yang menjual nasi uduk. Saya bingung mbak, pembantunya besar berkurang 1. Sekarang saya diminta cari orang buat gantiin yang kemarin keluar. Semua sudah saya tawari, tapi nggak ada yang mau. Nyonya besar cerewet, makanya banyak yang tidak tahan. Kalau seorang lelaki berpakaian separi, sepertinya dia seorang supir. Beningnya sedang makan dengan perlahan, diam-diam mendengarkan. Kebetulan jarak antara dia dan lelaki tengah berbicara dengan pemilik warung itu cukup dekat. Kalau sekarang saya juga nggak bisa bantu Pak Diman. Karyawan saya saja lagi nggak ada, repot. Ya mbak, aduh pusing saya. Nanti kalau saya balik ke rumah Nyonya besar, pasti saya kena semprot karena belum dapat pengganti pembantu kemarin. Memangnya Nyonya besar kekurangan pembantu sekali ya? Bukannya di rumah itu sudah ada banyak pelayan Pak Diman? Tanya pemilik warung dengan kening berkerut. Ya biasa mbak, orang kaya majikan saya itu memang butuh banyak pelayan di rumahnya. Sekarang saya kebingungan mesti cari orang kemana lagi. Loh, Pak Diman ini kok repot-repot? Kan sekarang sudah banyak jasa penyediaan pelayan. Coba dicek. Sudah mbak, tapi Nyonya jarah, sebab waktu itu yang jadi pelayan malah panjang tangan. Masih syukur sama Nyonya enggak diseret ke kantor polisi. Waduh, parah sekali pak. Pemilik warung tampak geleng-geleng kepala. Bening yang sedari tadi mendengar menoleh kepada Pak Diman. Sebenarnya dia malu dan ragu, tapi ini adalah kesempatan untuk bisa segera bekerja. Maaf Pak, tadi saya dengar Bapak sedang mencari pembantu. Bening mendekat. Pemilik warung dan lelaki itu saling pandang kemudian dia mengangguk. Benar dik, cuman belum dapat. Apa saya boleh melamar Pak? Kebetulan saya lagi cari kerja. Sudah 1 bulan menebar surat lamaran, tapi belum juga ada panggilan. Bening berkata dengan sopan dan penuh harap. Apa Anda salah dik? Kamu cantik sekali, gak pantas jadi pembantu.
Pemilik warung menatap Bening semakin berkerut. Begitu juga dengan pesupir yang terlihat ragu. Saya memang membutuhkan pekerjaan, Bu. Kalau memang ada lowongan, walau hanya jadi pembantu, saya bersedia. Yang penting halal. Pemilik warung dan pasupir berpandangan lagi, tapi kemudian secercah senyum muncul dari lelaki itu. Alhamdulillah, betul adik, ini mau jadi pembantu. Bening mengangguk cepat, lelaki itu dan pemilik warung tersenyum. Baiklah kalau begitu, mari adik ikut saya. Bening segera membayar makanannya, lalu mengikuti langkah lelaki itu untuk masuk ke dalam mobil yang akan segera membawanya bertemu nyonya besar yang katanya cerewet itu. Kalau diterima, Bening akan sangat bersyukur. Itu artinya selama menjadi pembantu, dia punya tempat tinggal dan bisa keluar dari kontrakan yang terlampau bebas itu. Episode 9. Bening sama sekali tidak menyangka bahwa calon majikan ternyata orang yang sangat kaya raya. Rumahnya begitu luas dan megah, berdiri kokoh di atas tanah dengan halaman super luas. Beberapa pos security terlihat di depan tak jauh dari gerbang. Banyak sekali tanam tumbuh dengan bunga berwarna-warni. Ya, sebagian bunganya sudah kering dan mati. Banyak pohon dengan dedaunan hijau pula menjadikan rumah megah itu lebih sejuk. Ada taman di sisi samping sebelah kanan bangunan rumah itu. Beberapa gazebo juga terlihat di taman. Dari luar saja sudah membuat Bening berdancak kagum. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam, mungkin Bening bisa gemetar saking groginya. Bagus ya, Neng? Tanya Pak Supir. Bening tersipu, ketahuan mengagumi istana milik orang kaya itu. Nyonya Rahmawati itu orang paling kaya di sini, Neng. Juga termasuk dalam jajaran orang paling kaya di Indonesia. Tuan Wibowo adalah pengusaha sukses yang punya perusahaan di mana-mana. Pak Diman menjelaskan tanpa Bening minta. Bening hanya mengangguk-angguk pelan. Ia tak hanya mau bertanya, tapi mau nanti Pak Diman berpikir dia sedang menggali informasi terlalu banyak. Mobil berhenti di garasi samping dengan banyak mobil mewah yang berjejer. Bening takjub, entah beberapa banyak harta orang ini. Ayo masuk, kebetulan nyonya lagi nggak ada pertemuan dengan orang lain. Bening mengikuti langkah Pak Diman. Mereka menyusuri lorong panjang. Beberapa pelayan menatap Bening sembari berbisik-bisik. Mereka menilik Bening yang terlalu cantik untuk jadi pelayan. Bening hanya diam, sekali melempari mereka dengan senyuman. Ada yang membalas, ada yang tidak. Bening akhirnya sampai di sebuah ruangan. Duduk dulu di sini, Nyonya sedang menunjuk kemari. Pak Diman menarik kursi untuk Bening yang masih mematung. Bening duduk, lalu mengadarkan pandangan ke sekeliling ruangan sejuk itu. Banyak sekali buku di sisi kiri dan kanan. Ada beberapa lukisan hasil tangan pelukis terkenal. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki teratur mendekat ke arahnya. Kemudian disusul suara Pak Diman yang menyapa hormat. Itu orangnya. Suara perempuan tegas itu terdengar. Bening segera berdiri dan berbalik hendak mendekat. Duduk saja di situ. Perempuan itu berkata singkat, membuat Bening kembali duduk di kursi tadi. Kini sang nyonya sudah duduk di depannya. Keduanya terhalang meja. Bening jadi canggung sebab majikan itu melihatnya begitu lekat. Ia belum berani bersuara. Kamu yakin mau bekerja di sini? Tanya perempuan itu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Bening mengangguk. Yakin tidak? Ulangnya. Yakin nyonya. Kamu masih muda. Usiamu berapa? 17 tahun. Tebak perempuan itu lagi. Benar nyonya. Bukan asli Jakarta, tanyanya lagi. Saya asli Banjar nyonya, ke Jakarta karena ingin mencari pekerjaan. Kenapa tidak melamar ke perusahaan-perusahaan saja? Sudah nyonya, tapi belum ada satupun panggilan. Oh, karena kau baru lulus sekolah, belum ada pengalaman, memang meragukan. Bening jadi khawatir, ia takut tidak akan diterima pula jadi pelayan di rumah itu. Nyonya menilik Bening dari atas sampai bawah. Bening jadi gugup bukan main. Sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah sebelumnya? Tanya perempuan itu lagi setelah cukup lama diam. Sudah nyonya, semua pekerjaan rumah bisa saya kerjakan. Masakanmu enak. Bening tanpa berpikir,
tidak akan mengecewakan lidah Nyonya. Bening memilih untuk berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun kepercayaan diri seorang menjadi penilaian khusus di dalam mencari pekerjaan. Baik, berarti kan nanti ada satu hal yang harus kau urus, yang harus kau ketahui. Aku paling tidak dengan suka pembantu yang panjang tangan. Saya tidak akan mengecewakan Nyonya. Good, ia menatap Bening lagi, kemudian mengalihkan pandangan kepada Padiman. Dapat di mana gadis ini? Itu Nyonya baru saja ketika sedang berhenti untuk minum kopi. Dia bisa tahu bahwa aku butuh pembantu, tanya Nyonya penuh selidik. Padiman jadi gelagapan. Kau pasti menggosipi aku. Sambung perempuan itu memancingkan matanya. Tidak Nyonya. Sudah, karena kau membawa gadis yang aku suka, jadi aku mau memaafkanmu. Baiklah, kau bisa bekerja di sini mulai besok. Datang kembali besok dan pakai seragammu. Bening menatap perempuan itu berbinar. Saya diterima Nyonya. Ya, apa kurang jelas? Tidak, terima kasih Nyonya. Terima kasih, refleks. Bening meriah punggung dengan perempuan itu lalu menempelkan di kening. Pak Diman jadi gelagapan. Nyonya sendiri hanya bisa memandang Bening dengan ekspresi biasa. Oh senang sekali, padahal hanya jadi pembantu. Gumam Nyonya sembari berdiri dan berjalan menjauhi, tapi kemudian dia berbalik lagi. Siapa namamu? Tanyanya. Bening Nyonya. Bening, nama yang bagus. Jangan mengecewakan aku besok. Ia kembali melangkah, meninggalkan Bening yang segera menyalami Pak Diman dengan sungkan terima kasih yang tak terkira. Besok ia akan bekerja. Malam ini juga ia akan mengatakan kepada Nilam untuk tidak lagi mengontrak. Entah apa tanggapan sahabatnya itu dengan pekerjaan pertamanya yang hanya sebagai pembantu. Bening tidak mempersalahkan. Yang penting ia bekerja halal. Episode 10. Bening pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia bahagia sekali mendapatkan pekerjaan, walau hanya sebagai pembantu di rumah Nyonya Rahma. Saat ini, Bening sedang berjalan menyusuri trotoar. Ia sengaja belum mau pulang ke kontrakan. Debu dan asap polusi jalan kota Jakarta saat ini berterbangan, tetapi Bening tak memperdulikannya. Hingga saat ia berjalan tak tentu arah, ternyata Bening sampai di sebuah universitas. Ia mendongak melihat tempat itu dengan mata berkaca-kaca. Universitas inilah yang menjadi tujuannya saat ia lulus sekolah kemarin, tapi karena keadaan akhirnya Bening menerima bahwa dirinya tidak akan pernah bisa untuk berkuliah. Bening mengutapkan bibirnya rapat dan meneruskan perjalanan menyusuri trotoar. Saat ia masih menunggu dan memandang kerikil-kerikil kecil, ia seperti mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Suara itu tidak asing, membuat Bening menoleh dan menemukan seorang pemuda sedang berdiri di belakangnya. Bang Dani? Bening seakan tak percaya dengan penglihatannya. Ingatannya terhenti saat mengenang Dani di hati terakhir mereka saat bersama saat di air terjun dulu. Tentu saja Dani juga di Jakarta sekarang. Ia kembali untuk melanjutkan kuliah. Laki itu tampak bersemangat. Dia sudah mendekati Bening. Bening kini pun mendekat. Hingga kini mereka sudah berhadapan. Bening, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Aku sudah lama mencari-cari alamatmu di Jakarta, tapi tidak menemukannya. Bening mengontrak bersama Nilam, Bang. Bening lupa kalau abang juga kuliah di Jakarta. Balas Bening sambil tersipu. Di mana kontrakanmu? Tanya Dani antusias. Bening lantas menyebutkan alamat kontraknya kepada Dani, tapi kemudian dia kehilangan senyum perlahan saat teringat besok dia tidak akan lagi tinggal di kontrakan itu, karena akan segera bekerja dan tinggal di rumah mewah milik Nyonya Rahma bersama para pembantu lainnya. Apa aku boleh berkunjung ke kontrakmu? Kita sudah lama sekali tidak bertemu, Ning. Jujur aku kangen. Bening terdiam sesaat. Ia baru pertama kali berjalan dengan laki-laki pada waktu di desa, dan itu adalah bersama Dani. Jelas lelaki itu sudah memberikan kesan yang begitu membekas untuknya. Besok Bening sudah tidak tinggal di situ lagi, Bang, karena Bening sudah mulai bekerja. Oh ya, kamu bekerja sebagai apa? Perusahaan mana? Tanya Dani antusias. Bening menjadi pembantu, Bang, baru saja terima hari ini. Dani tiba-tiba terdiam, senyumnya tadi terbit perlahan memudar. Bening sendiri menyadari perubahan wajah Dani. Dani lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan kaya juga tentu saja berada di kampung itu.
itu tidak akan mau dekat dengan perempuan sederhana sepertinya, apalagi sekarang dengan statusnya sebagai seorang pembantu. Oh, hanya satu kata itu dan kemudian keluar dari mulut Dani. Tak lama setelah mereka sama-sama terdiam dengan situasi mulai canggung, seorang gadis berpakaian modis mendekat ke arah Dani lalu memeluk pria itu dari belakang. Bening terkesiap, apakah itu adalah kekasih laki-laki yang sempat ia puja? Kamu kemana sih? Tahu aku cariin tahu nggak dari tadi. Terus itu siapa? Tanya gadis itu menunjuk Bening. Orang satu desa denganku. Ya sudah, aku pergi dulu Ning. Nanti ada saat nanti ada satu mata kuliah lagi setelah ini. Dani pamit, tak lagi begitu memperdulikan Bening. Bening tidak menyahut dengan suara. Ia hanya memberikan anggukan sebagai jawaban dan membiarkan Dani berbalik lalu bersama perempuan itu pergi kembali masuk ke dalam universitas. Bening hanya tersenyum simpul. Setelah ini, ia yakin Dani tidak akan pernah mau lagi dekat dengannya.